Salam mahasiswa metode penelitian pastoral konseling. Kita akan memulai perkuliahan selama 1 semester ini. Izinkan saya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan outline dan apa yang akan kita alami selama 1 semester dalam perkuliahan ini, metode penelitian pastoral konseling. Ya, perkenalkan, bagi yang sudah kenal, beberapa di antaranya adalah anak-anak dari mahasiswa supervisi KKNT, namun yang belum kenal, nama saya adalah Daniel Fajar Panuntun, SSI MTH. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Jika mencari saya, Anda bisa menemukan di Prodi Kepemimpinan Kristen ataupun ruang kantor Pasca Sarjana. Tapi untuk sementara karena ada masalah di ruangan Kepri, saya ada di kantor Pasca Sarjana. Itu nomor WhatsApp saya, bisa di save. Dan juga rekan-rekan mahasiswa, saya mengajak untuk serius dalam metode penelitian yang kedua ini. Setelah Anda sudah menyelesaikan metode penelitian yang pertama, yaitu tentang proposal yang sudah Anda buat, harapannya itu diperbaiki sehingga menjadi judul yang bagus untuk skripsi nanti. Ingat bahwa penelitian itu harus didasari dari masalah, dan sebelum saya masuk ke outline ini, saya mereview dulu di MP1, meskipun yang mengajar bukan saya, tapi saya ingin mengingatkan pada rekan-rekan bahwa carilah suatu rumusan masalah yang tidak melulu bahwa masalah itu negatif. Ingat bahwa masalah itu bisa bernilai positif. Intinya adalah kalau kita bisa selesaikan itu, maka dampaknya itu besar. Contohnya seperti ini. Masalah negatif itu seperti ini. Kalau teman-teman konseling misalnya, teman-teman melihat pendetanya tidak rajin dalam visitasi konseling, maka langsung menganggap itu masalah dan dibuat penelitian. Loh, untuk apa? Banyak yang seperti itu. Dan Anda bukan satu-satunya yang menyelesaikan masalah itu, tapi Anda bisa lihat di perspektif yang lain. Anda melihat suatu gereja yang di situ solid, misalnya kunjungannya solid dan yang lainnya, pendetanya juga mengunjungi. Ternyata bukan hanya pendeta, majelisnya juga. Bukan hanya majelis, warga jemaatnya saling menguatkan dan visitasi. Maka timbullah pertanyaan, kenapa bisa terjadi model yang seperti itu? Semuanya holistik, mau menguatkan, memvisitasi. Maka itu sudah jadi rumusan masalah dan layak untuk diteliti. Dan itu masalah yang positif. Jadi model gereja dalam pengembangan konseling pastoral yang holistik. Jadi bukan hanya pendetanya, tapi semuanya. Kok bisa begitu? Karena kami melihat bahwa di situ kekuatan di gerejanya. Jadi ingat bahwa masalah itu jangan selalu terfokus pada masalah yang positif. Saya untuk di MP biasanya memberikan gambaran awal tentang sampah. Pasti kalau kita melihat sampah langsung kepikirannya bagaimana daur ulangnya, bagaimana menyelesaikan masalah yang menumpuk, bagaimana menyelesaikan masalah penyakit akibat sampah. Kan itu semua masalah negatif. Tapi kan kita bisa melihat masalah yang positif dari sampah itu. Potensi sampah non daur ulang sebagai sumber energi terbarukan, misalnya seperti itu. Ada kajian-kajian yang seperti itu. Jadi sampah itu bisa jadi hal yang positif. Potensi sampah sebagai bahan mikrobotani penyubur tanaman juga bisa juga. Jadi kita jangan selalu menyebutkan bahwa masalah penelitian itu adalah masalah yang negatif. Begitu juga di setiap masalah penelitian di pastoral counseling seperti itu. Contoh, ada ilmu psikologi yang disebut dengan tes Rorschach. Tes Rorschach itu untuk melihat secara klinis bagaimana psikologinya, apakah saya kurang tahu, tapi itu dengan bercak tinta. Dia ingin melihat bahwa masalahnya adalah bukan untuk menyelesaikan masalah psikologi klinisnya, tapi untuk bisa mengidentifikasi ada kelainan apa.
Jadi tidak selalu bahwa penelitian itu harus menyelesaikan. Mungkin kita bisa membuat suatu instrumen atau tool atau alat. Tools itu alat ya, tools, untuk mengidentifikasi. Misalnya ada kelainan psikososial, kita membuat suatu instrumen untuk mengidentifikasinya. Itu sudah suatu penelitian. Jadi Anda jangan selalu memikirkan bahwa saya ini meneliti untuk menyelesaikan masalah yang berat. Itu salah dan Anda akan berat sendiri. Penelitian itu adalah untuk mengungkap suatu masalah, dilihat secara netral, diketemukan kesimpulannya, dan punya manfaat. Ingat bahwa dimensi dari penelitian itu adalah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi epistemologis ngomongin tentang ilmunya. Ilmunya apa? Tentunya ada di pastoral counseling dan pastoral tentang gereja, tentang segala aktivitas yang ada di gereja. Yang kedua, ontologinya, proses dalam penelitiannya. Boleh Anda dengan pustaka saja, boleh. Apakah itu penelitian yang murah? Tidak. Susah itu. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi. Ini yang sering dilupakan. Kita bisa ribet mikirkan, wah pakai teori apa ya, pakai metode apa ya, ontologisnya ya, epistemologi dan ontologis, teori apa, metodenya apa. Tapi kita lupa kalau penelitian ini selesai, manfaatnya itu untuk apa. Jadi nilai manfaat itu lebih penting. Anda bisa menyelesaikan penelitian, manfaatnya supaya lulus. Jangan berpikir sempit seperti itu. Anda harus berpikir bahwa penelitian Anda bisa dibaca orang seluruh dunia dan menyatakan bahwa penelitian Anda ini bagus. Ya, itu untuk mengingatkan tentang MP1 dan wanti-wanti saya ketika Anda juga sedang membuat judul untuk skripsi Anda. Jangan melihat masalah selalu dari kacamata yang negatif. Ya, saya membacakan arti penting MP2, Pastoral Counseling. Lanjutan dari MP1, saya akan mengajak Anda memiliki skill untuk bisa melakukan penelitian, dan itu akan dibatasi. Jadi metode penelitian pastoral counseling merupakan mata kuliah yang diharapkan mahasiswa dapat menguraikan, menganalisis, hingga menyusun penelitian dalam ranah pastoral counseling dengan menggunakan jenis penelitian: 1. Studi kasus, fenomenologi, etnografi yang dihubungkan dengan konseling. Dan saya menambahkan di situ pendekatan kuantitatifnya, yaitu korelasional dan regresi. Saya akan tulis langsung ke CPL saja ya. Tapi kalau melihat paragraf yang kedua ini, teman-teman cermati sebelum ke CPL-nya bahwa pastoral counseling ini memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa untuk terus-menerus berpetualang dalam kajian-kajian pastoral counseling. Ingat ya, memberikan pengalaman. Konsekuensinya apa? Kalimat selanjutnya, review jurnal-jurnal penelitian menjadi kekuatan utama untuk mata kuliah ini, sehingga diharapkan para mahasiswa dapat menemukan kebaruan atau novelty dari berbagai riset-riset yang ada. Jadi jangan pernah Anda memikirkan mengerjakan penelitian dengan mudah kalau Anda tidak pernah baca riset-riset itu. Penelitian yang simpel itu adalah Anda mengambil jalan cerita penelitian yang ada di tempat lain, kemudian mengerjakan penelitian itu di sini. Bukan lalu copy paste loh ya, copy paste semua isi penelitian yang ada di tempat lain, kemudian tinggal diganti nama. Bukan seperti itu. Tapi kamu pahami jalan ceritanya. Oh, penelitian ini seperti ini ya, metodenya seperti ini. Loh, tentunya ini bisa dong dikerjakan di sini. Maka kamu sudah bisa itu melakukan suatu riset yang terbarukan karena konteksnya berbeda. Dan ingat, berarti dalam mata kuliah ini Anda jangan mengeluh kalau tugasnya sangat banyak. Ingat bahwa tugas banyak itu seperti berkat Tuhan yang melimpah tiada akhir. Ingat, tugas itu juga tidak berat, lebih berat rindu, kata Dylan. Ya, ini CPL-nya rekan-rekan mahasiswa
Mahasiswa mampu mengembangkan penelitian dalam pendekatan kualitatif. Ada 3 jenis yang saya mau berikan kepada rekan-rekan. 1. Studi kasus. Apa tuh studi kasus? Ya nanti kita dalami. Studi kasus ini biasanya kan banyak tentang pendekatan-pendekatan secara sosial, dan biasanya teman-teman menuliskan deskripsi, ya tidak apa. Kemudian yang kedua adalah fenomenologis. Fenomenologis apa begini? Ini malah pecahan dari ilmu psikologi loh. Kalau teman-teman bisa menggunakan ini, bagus sekali. Dan terakhir ini mungkin yang akan jarang diminati, tapi karena banyak filosofis yang ada di kampus, maka ya harus tetap saya ajarkan, yaitu grounded theory. Bagaimana teori dengan teori untuk mengembangkan suatu ilmu yang terbarukan. Itu pendekatan kualitatif ya. Ada juga pendekatan kuantitatif yang ingin saya berikan, yaitu tentang regresi, korelasional. Dua penelitian itu, regresi dan korelasional. Apakah itu jelas kuantitatif? Dan jangan pernah berpikir bahwa kuantitatif itu harus pintar matematika, bahwa harus ngerti apa ya semua matematika. Tidak, tapi setidaknya Anda paham aturan-aturannya saja dalam penelitian, maka Anda bisa. Karena kita ini bukan kuliah di statistika, tapi kita bisa memakai ilmu statistikanya secara aplikatif tentunya. Dan itu ada 7 kemampuan tahap akhir yang akan Anda dapatkan selama kuliah ini. 16 materi, 16 pertemuan, tambah termasuk dalamnya 2 UTS dan termasuk dalamnya ada 2, yaitu UTS dan UAS. 8 ini yang akan menunjang capaian pembelajaran kalian, atau 8 ini adalah skill-skill kecil yang akan menunjang skill besar yang disebut dengan capaian pembelajaran. Saya berikan sesuatu yang bikin pusing kepada Anda. Goal dari kuliah ini adalah membuat 2 mini riset kuantitatif. Jelas karena mau tidak mau membuat pengalaman yang baru, maka saya paksa untuk membuat mini riset kuantitatif dan kualitatif. Waduh, susah Pak ya, kita jalani dulu selama perkuliahan ini. Tuhan pasti akan tolong. Itu kamu pilih salah satu tuh, tidak 3. Kalau di kualitatif ini kebalik ya. Kuantitatif. Tidak 3-3-nya, tapi pilih salah satu. Wah, saya suka fenomenologi Pak. Oke. Tapi apa itu fenomenologi ya? Biar kamu penasaran. Saya suka nanti di regresi Pak. Oke lah, ambil saja itu. Ya, itu nanti tidak akan buat kalian pusing. Intinya hasil terakhirnya adalah mini riset. Ini perjalanan kita 1 semester menyusun mini riset dengan tesis statement yang kuat ya. Nanti saya juga akan berikan sedikit gambarannya, tapi nanti pertemuan kedua akan saya tambahkan, dan juga analisis interaktif milik files dan Papermate. Dan itu perjalanan kita cukup susah, cukup berat mata kuliah ini. Anggapannya saja secara singkat kalian membuat 2 skripsi, tapi jangan takut, karena kan 2 mini riset ya, tidak perlu takut lah. Ini bobot nilainya, mini riset kualitatif, mini riset kuantitatif. Dan nanti di bawah ada peraturan-peraturannya. Saya minta kehadiran 100% ya, enggak 75%. Terus nggak masuk dong Pak? Boleh kalau kamu sakit. Kalau sakit ya jangan paksa-paksa untuk masuk. Dan ada urusan keluarga, ceritalah sama saya kalau misalnya ada urusan keluarga. Adikmu nikah, kakakmu nikah, atau ada yang sedang berduka, intinya izin dulu. Kemudian yang nomor 3 ini sebenarnya harus jadi komitmen ya, bahwa kuliah ini adalah pelayanan, jangan ditinggal-tinggal. Ketinggalan 1 pertemuan dengan saya, ya siap-siap Anda ketinggalan materi. Saya mau tegaskan bahwa materi perkuliahan ini susah. Kalau Anda mau melepaskan begitu saja, ya resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Nah, saya akan memberikan dengan sungguh-sungguh, dan saya punya impian bahwa Anda yang ada di dalam sini bisa melampaui ilmu saya. Nah, siapa saya? Pastikan bisa
dilampaui dengan mudah oleh kalian. Dan kemudian kalau ada penugasan dari kampus, ada surat tugasnya, ya sudah, kalian boleh izin. Nah, ini garis besar yang akan kita lalui dalam ilmu pastoral counseling. Cukup susah mata kuliah ini, saya ulangi kembali. Namun ya rekan-rekan harus siap sedia membuat mengikuti mata kuliah ini. Nah, ngomong tentang tesis statement ya rekan-rekan mahasiswa, tesis statement itu harus penting dan harus kuat dalam penelitian kalian. Ini hanya pengantar, besok saya akan tambahkan lagi tentang tesis statement. Tapi sebelum ke tesis statement, saya mau mereview beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di mahasiswa ketika menulis. Ini dalam menulis terkait dengan kajian bahasanya. Yang pertama, 1. Mahasiswa itu bingung sekali menulis kata di yang dipisah atau digandeng. Kadang dipisah, kadang digandeng. Contoh kalau dimakan, digandeng atau dipisah? Oke, yang menjawab dipisah, Anda harus bertobat karena dimakan itu digandeng. Kalau di rumah dipisah atau digandeng? Ya, jawabannya adalah dipisah. Kenapa? Menunjukkan tempat. Jadi kalau kata di menunjukkan tempat, maka harus dipisah. Itu saja aturannya. Itu yang pertama. Penggunaan kata di dan kemakan itu disambung saja, meskipun kata itu tidak baku. Ini mengulang pelajaran bahasa Indonesia ya, yang ada di semester awal yang sering kalian lupakan karena kalian menganggap bahwa itu adalah mata kuliah umum sebagai ya tambahan saja. Kedua, penggunaan huruf besar. Penggunaan huruf besar ya harus ada di awal kalimat, nama orang, nah itu huruf besar dan yang lainnya. Saya pun juga sering mengalami kesulitan dalam menulis huruf besar. Dan ketika dulu saya seminar proposal S1, masalah saya juga di situ. Nah, Anda coba teliti lagi untuk penulisan huruf besar. Yang ketiga, penggunaan awal paragraf. Ingat ya, awal paragraf bukan awal kalimat. Awal paragraf berarti itu yang menjorok, yaitu namanya awal paragraf. Nah, ketika awal paragraf kalian rekan-rekan mahasiswa sering sekali menggunakan kata sambung. Seperti contoh walaupun, agar, namun demikian. Itu tidak bisa berdiri di awal paragraf. Kenapa? Karena kalimat di awal paragraf itu adalah kalimat yang harus benar-benar firm, berdiri secara jelas SPOK. Contoh Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaannya. Boleh itu menjadi awal paragraf, kalimat awal paragraf. Tapi tidak boleh meskipun Indonesia memiliki beragam kebudayaan, tetapi dijuluki tidak boleh karena ada kata meskipun atau kata sambung lainnya. Itu yang sering membuat ambigu di awal paragraf. 3 kesalahan ini yang sering rekan-rekan lakukan. Saya tambahkan lagi kesalahan yang keempat, yaitu tidak bisa menempatkan titik. Jadi kalimat itu panjang sekali, hampir 4 baris 5 baris hanya dipisahkan dengan koma. Jadi kalau kalian membuat kalimat majemuk bertingkat, jangan terlalu banyak komanya, harus dihentikan dengan titik. Dan kemudian kesalahan yang kelima adalah kalimat awal paragraf itu harus bisa menjadi kalimat utama atau di akhir paragraf. Ada juga yang bilang di tengah sih. Tapi jangan sampai satu paragraf itu tidak memiliki kalimat utama. Itu adalah paragraf yang tidak berguna. Itu kesalahan yang kelima. Kesalahan yang keenam adalah Anda tidak tahu caranya menulis kutipan. Kalau Anda tidak tahu, maka Anda harus bertobat. Sekarang pengutipannya adalah Turabian edisi 8. Loh, bagaimana Pak caranya saya mengerti aturannya itu? Ada
ada aplikasinya namanya Mendeley Zotero, atau kalau tidak kamu kunjungi jurnal dia, kemudian di situ ada template, kamu download. Kalau enggak ya author guideline-nya, download. Di situ nanti akan ada bagaimana cara melakukan pengutipan. Yang ketujuh, setuju ya saran. Yang ketujuh, kalau kamu ngambil bahan dari internet atau dari PDF jurnal, jangan pernah sekali-kali kamu langsung klik kanan copy paste meskipun kamu mencantumkan citasinya atau kutipannya. Kenapa? Karena pasti akan didetek plagiasi dan ada alatnya yang disebut Turnitin. Maka apa yang harus saya lakukan? Paragraf itu Anda baca komprehensif, mendalam, sungguh-sungguh, kemudian Anda ketik ulang dan bahasakan lagi. Itu yang disebut parafrase. Ingat, nanti dalam skripsi Anda harus memiliki plagiasi di bawah 20%. Di bawah 20%. Ingat, jangan sekali-kali Anda pernah melakukan copy paste. Meskipun saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan alat tahu. Jadi hati-hati. 7 kesalahan ini adalah kesalahan yang sering kalian lakukan, terlepas dari judul kalian bobot enggak sih ini, teori yang kalian gunakan masuk enggak ini, masalahnya ini latar belakangnya sinkron atau enggak. Kalian harus pikirkan ulang. Dalam kembali ke tesis statement, nah tesis statement adalah suatu kalimat yang menjelaskan tentang hasil kesimpulan dari penelitian kalian. Jadi maka tesis statement itu harus dibuat dengan sungguh-sungguh dan dipikirkan dengan sungguh-sungguh, karena itu mewakili statement kalian yang argumentatif, kebaruan yang kalian dapatkan dalam penelitian. Bagaimana itu nanti kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan apa-apa mengenai perkuliahan ini, silahkan sampaikan di WhatsApp group. Tuhan Yesus memberkati.